yang dapat kita baca itu pertama dalam tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Taqi Al-Din Ibnu Tamiyah. Kemudian tafsir At-Tabari Jami' Al-Bayan At-Ta'wil Ayyi Al-Quran, ini ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian Ruh Al-Ma'ani di tafsir Al-Quran Al-Azim wal Asabu'i Al-Matsani, ini ditulis oleh Syihab Ad-Din Al-Said Mahmud Alusi. Kemudian tafsir Al-Misbah, ini ditulis oleh seorang tokoh dari Indonesia, Muhammad Quraish Shihab. Adapun analisis kritis terhadap tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Quran dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Beliaulah yang menguraikan kitabullah Al-Quran dan menjelaskan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah selain bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyampaikan kepada umat manusia sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur. Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Kemudian ganti sir. Kemudian sejarah penafsiran Al-Quran dan perkembangan tafsir Al-Quran. Pertama, sudah terperinci ayat Al-Quran. Ya, berkenaan ibadah tidak perlu ditafsirkan lagi, tapi cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Sedangkan yang disampaikan Nabi SAW adalah secara garis besar, seperti contoh hukum, urusan kenegaraan, kekeluargaan dan sebagainya. Lanjut, sir. Adapun perspektif sejarah bahwa pembahasan mengenai klarifikasi metode tafsir Al-Quran. Pertama, metode tafsir bil riwayah. Kedua, metode tafsir bil isyari. Metode ismali, metode tahlili, dan metode maudhu'i. Kemudian, adapun kita kenal di era kontemporer pada saat sekarang ini, yaitu dengan sebutan tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik ini upaya untuk mencoba menghubungkan horizon manusia lain atau melakukan tindakan penetrasi historis terhadap sebuah teks. Oleh karena itu, hermeneutik membutuhkan ijtihad untuk dapat melakukan empati sehingga dapat melakukan tindakan pemahaman yang sangat kompleks di atas. Selain itu juga hermeneutik harus berjuang menginformasikan teori pemahaman, bahasa, dan sejarah yang lebih kreatif, sebagaimana teori-teori fenomenologi umum dari sebuah pemahaman yang berfungsi dalam kegiatan interpretasi teks. Kemudian kesimpulan di sini bahwasanya tafsir, memahami tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu bagian dari tafsir bil ma'sur. Bagian tafsir bil ma'sur. Seperti contoh yang kami paparkan tadi. Kemudian adapun data atau sumber-sumber referensi yang kami ketemukan di sini. Pertama, referensi itu referensi Ali bin Mahmud Asy-Syarif Arjani, Al-Harb Al-Manna wal Muntani. Mungkin teman-teman bisa melihat. Inilah dia hasil dari sumber yang kami ketemui di dalam sebuah buku-buku atau karya. Mungkin hanya ini pemaparan makalah kami, sangat singkat ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah disampaikan oleh Surya dan siapa? Ya, mudah-mudahan
Apa yang disampaikan hari ini? Apa namanya? Irfan. Irfan dan Surya. Oke. Ada yang menarik dari pembahasan kita lebih mengkerucut di sini. Saya memahami pemahaman yang sedikit melebar dari yang dipahami oleh Surya dan kemudian dipahami oleh Irfan, bahwa kalau Surya dia memahami tafsir Quran bil Quran dengan cara klasik. Misalnya dia memahami zolim. Zolim di surat apa pertama Surya? Yang ada contohnya itu. Kemudian dipahami di dalam surat Luqman, inna zulma. Jaringan saya terganggu ya. Inna syirka la zulmun azim. Di dalam surat Luqman. Jadi ini adalah penafsiran Quran dengan Quran yang dipahami secara klasik. Dan disinilah kemudian kawan-kawan kita berkata ini bukan tafsir bil ma'sur, tapi tafsir bil ro'i. Karena apa? Karena dia membatasi tafsir Quran bil Quran itu apabila pemahaman di satu surat ditemukan penjelasannya di surat yang lain. Inilah pemahaman Surya. Ya, begitu. Terhadap tafsir Quran. Nah, sementara pemahaman Irfan sudah sedikit maju. Dia mengatakan tidak. Apa kata dia? Kalau di samping pemahaman tafsir Quran diterangkan di surat yang antah berantah itu, yang begitulah memang dari buku-buku Turos kita temukan, Irfan berkata tidak. Pemahaman Al-Quran dengan Al-Quran ditemukan ayat di atas, penjabarannya di bawah. Tidak usah terbang jauh-jauh. Misalnya tadi disebutkan ihdinas syiratal mustaqim. Penjelasan dari syiratal mustaqim adalah syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah tafsir Quran dengan Quran menurut Irfan. Tapi tidak menurut Surya. Nah, ini bagaimana? Atau model ada tafsir Quran bil Quran, model yang lain. Tapi kita diskusikan hari ini. Silahkan. Iya, baik. Baik Prof, terima kasih. Jadi coba Surya luruskan. Sebenarnya topik kami, makalah kami sudah Surya sampaikan di grup kemarin, bahwa topiknya adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, studi analisis kritik dalam lintas sejarah. Jadi Surya sama saudara Irfan itu bukan dua topik yang berbeda sebenarnya. Kami satu topik, satu makalah, tapi Surya menyampaikan pendahuluannya dari yang klasik sampai yang modern seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan gitu, Profesor. Jadi menurut Surya bahwa tafsir Quran bil Quran itu bagaimana? Kalau menurut Surya ya seperti yang Surya sampaikan tadi gitu kan, menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran yang lain sih, Prof. Ya, apakah sepaham dengan yang disampaikan oleh saudara Irfan bahwa tafsir Quran itu ayat di bawah menafsirkan ayat di atas? Iya, Prof. Hah? Begini, menarik karena apa? Karena kalau disebutkan tafsir Quran bil Quran, yang disebut dengan tafsir bil maksur,
itu sebenarnya kawan-kawan kita dari Salafi ingin hanya mengatakan itu kami punya. Kalau kalian menafsirkan ayat di atas menafsirkan ayat di atas berdasarkan ayat di bawah, itu bukan tafsir Quran bil Quran. Karena yang tafsir Quran bil Quran seperti yang disampaikan oleh Surya tadi. Itulah dia tafsir Quran bil Quran. Adapun ayat dengan bawah dengan atas, atas dengan bawah itu disebut munasabah katanya, bukan tafsir. Nah, bagaimana ini? Atau Irfan boleh jawab? Atau ada model lain dari tafsir Quran bil Quran itu? Ini menjadi penting sebagai metode ya. Metode. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengelaskan ini tafsir Quran bil Quran. Menurut versi ini, gitulah dia. Ini tafsir Quran bil Quran menurut versi si A. Ini tafsir Quran bil Quran menurut versi si C. Supaya apa? Jangan sampai kita mengatakan ini bukan tafsir Quran bil Quran karena rupanya beda versinya. Berapa versi tafsir Quran bil Quran itu atau semuanya sepakat ulama? Tafsir Quran bil Quran ada berapa bentuk? Itu dulu yang pertama. Dan siapa yang sepakat dengan bentuk ini, siapa yang tak sepakat dengan bentuk ini, hingga ketika kita nanti berbicara tentang metode penelitian tafsir Quran bil Quran, kita sudah punya 3 bentuk dan sudah punya 3 mazhab. Sehingga tidak mengatakan inilah satu-satunya pendapat tafsir Quran bil Quran. Itu pendapat menurut versi si A. Tapi tidak sesuai dengan versi si B dan versi si C. Maka pelajaran kita pada hari ini harus sampai pada metode penelitian tafsir Quran bil Quran berbagai persepsinya. Dalam lintasan sejarah pertama muncul ini, yang kedua muncul ini, dengan bapak pemahamannya adalah si ini, yang ketiga muncul ini. Nah itu dia. Silakan. Mohon izin, Prof. Atau ada yang ingin menambahkan dari kawan-kawan? Silakan. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Ini sedikit mohon pencerahannya mungkin Prof mengenai materi ini sedikit. Kalau sehubungan dengan yang disampaikan Pak Surya tadi membawakan salah satu ayat Al-Qur'an. Kalau seandainya seperti ini Prof, tafsir Al-Qur'an ataupun tentang keesaan Allah, tentang tauhid misalnya, Prof. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas itu kan udah jelas itu, qul huwallahu ahad, tentang keesaan Allah. Terus apabila disambungkan atau penafsirannya di ayat lain, misalnya seperti yang disampaikan oleh Sir Surya yang tentang ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Nah, di situ kan tentang keesaan Allah juga. Nah, itu termasuk penafsiran ayat dengan ayat atau macam mana itu, Prof, tentang keesaan Allah gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan. Saya juga mengeluarkan pertanyaan ya kan. Bagaimana pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Oke lah. Kembali kepada pernyataan tafsir Quran bil Quran. Sejauh mana dia boleh jumping dan sejauh mana dia boleh connect dan sejauh mana dia boleh benar dan tidak benar. Mungkin Surya atau Irfan boleh menjawabnya kepada saudara Asmu'i ini. Saya yakin orang ini dua sudah tahu karena ini adalah pakarnya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pada hal ini
telah dijelaskan tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang masuk dalam kategori tafsir bi al-maksur. Jadi tafsir bi al-maksur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, dan Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran para sahabat Nabi dan Tabi'in. Jadi dinamai dengan bi al-maksur yang seperti saya sampaikan tadi dari kata aksar yang berarti sunnah, hadis, jejak peninggalan. Karena dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufassir itu menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW karena banyak menggunakan riwayat. Maka tafsir dengan metode ini dinamai dengan tafsir bi'ar riwayah. Contohnya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat dengan ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ditafsirkan oleh surat Al-Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar." Jadi pertanyaan dari Pak Asmui tadi, saya rasa sesuai dengan yang saya sampaikan barusan, bahwasanya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, dan hal ini termasuk dengan tafsir bi al-maksur karena bi al-maksur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, dan pendapat para sahabat. Mungkin Mas Irfan atau teman-teman yang lain ingin menambahkan, Pak Firdaus, Pak Isuk, Mas Ilham, silakan kalau ada yang ingin menambahkan pendapatnya. Itu tadi ya, satu contoh saya tambahkan. Jadi sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ada tadi dikutip oleh Surya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Jadi kapan kita boleh jumping? Selama memang kita tidak punya niat untuk merusak Al-Quranul Karim. Misalnya tadi surat Al-Ikhlas diterjemahkan dengan pemahaman surat Luqman ayat 13 ini. Monggo silahkan. Karena kita memahami ketauhidan itu dengan inna syirka la zulmun azim. Kalau engkau bertauhid, dilarang bagimu untuk melakukan kemusyrikan. Kalau engkau melakukan kemusyrikan, maka kamu akan mendapatkan, maka kamu dinilai sebagai pelaku kezaliman yang sangat amat besar. Ini pemahaman. Sementara yang kita dengar dari Sir Surya tadi adalah bahwa ayat-ayat yang dipahami dengan ayat-ayat lainnya itu, kalau itu ada nasnya. Kalau ada nasnya. Karena dia disebut dengan bil maksur. Jadi kalau misalnya ayat ini dipahami ayat ini berdasarkan hadis juga. Kalau saya tidak. Ayat ini dipahami ayat ini karena memang ayat ini bisa dipahami dengan ayat ini. Sejauh mana itu menjadi standar boleh tidak bolehnya? Itu tadi niat baik. Apakah niat baik cukup? Pertama kali niat baik. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian belajarlah ya'lamu. Jadi setelah niat baik, yang kedua belajar.
Belajar dari mana? Dari Allah pertama kali, kemudian dari para ulama. Yang kedua, bagaimana belajar dari Allah? Inilah dia namanya hidayah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wah, enak kali nanti Pak Ustadz. Kenapa kau menafsirkan begini? Aku dapat hidayah dari Allah. Semua orang berkata itu. Maka semuanya kembali kepada niat bersihnya. Itu siapa yang tahu? Kita dengan Allah lah. Kalau kita mengarang-arang dalam Al-Quran ini niat buruk, wah, kita menjadi orang yang sangat dikecam oleh Allah. Jadi sebenarnya apa risiko kalau kita ngarang-ngarang? Melarikan pemahaman Al-Quran kepada hal yang tidak semestinya, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pertanyaan dari siapa tadi? Dari Asmu'i itu, itulah yang bisa kita jawab, dan Sir Surya sudah menulisnya di dalam PowerPoint-nya, saya rasa, ya kan? Ya kan, ada kan? Ada. Ada, Prof. Ada. Ada, cuman Tapi dia saking kan bingungnya itu semua dijawabnya kecuali ayat itu. Padahal kita mau ayat itu yang keluar. Oke, cocok. Jadi itu yang pertama. Tadi kembali lagi kepada permasalahan utama kita ya. Iya. Ada berapa model sih tafsir Quran bil Quran itu? Itu harus clear di pertemuan kita hari ini. Dan kita harus sepakat. Tadi pertanyaan menarik juga pernyataan dari Sir Surya tadi, bahwa penafsiran Quran bil Quran itu pun harus berdasarkan hadis. ya. Kalau nggak berdasarkan hadis nggak bisa. Tapi itu pernyataan surah Al-An'am dipahami dengan surat Luqman ayat 13 itu saya rasa nggak ada hadisnya itu. Masih ada lagi ya, Prof, lanjutannya. Apa lanjutannya? Jadi penafsiran ayat dengan ayat itu tidak selamanya berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam contoh di atas kan, tapi bisa juga atas pemahaman para sahabat atau tabiin ya, seperti dalam penafsiran maksud kalimatin dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah bentuk tafsir yang tertinggi. Keduanya tidak diragukan lagi untuk diterimanya. Alasan pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber berita yang paling benar, yang tidak mungkin tercampur perkara batil. Jadi terus yang kedua, karena himmah Rasul adalah Al-Quran, yakni untuk menjelaskan dan menerangkan. Jadi dari contoh tafsir Al-Quran bil Al-Quran ini, kita bisa mengkaji lebih dalam seputar konstruk teori penafsiran yang ada berdasarkan pendapat para ahli tafsir, diantaranya menurut Mustafid Sulaiman Al-Tahyar dalam kitabnya Usul Al-Tafsir. Jadi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa tafsir Al-Quran bil Al-Quran adalah penjelasan satu ayat dengan ayat yang lain, di mana di dalamnya saling menjelaskan satu sama lain, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mubalaghah dari lebih Jadi begini, permasalahannya tadi Sir Surya mengatakan tafsir Quran dengan Quran itu tetap berdasarkan hadis Nabi atau perkataan sahabat. Padahal sebenarnya tadi diterangkan itu adalah tafsir Quran dengan Quran saja, tak ada berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat. Gimana itu? Ini menjadi tambah sempit tafsir Quran dengan berarti Quran bila hanya dipahami berdasarkan hadis Nabi, perkataan sahabat. Nanti ada khusus tafsir bil ma'sur itu yang berdasarkan hadis Nabi, ada juga tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Ini paham maksud saya kan? Jadi ini tafsir Quran dengan Quran ini, siapa yang berhak menafsirkannya? Pertanyaan tadi dari Asmu'i bagus. Apakah harus berdasarkan Nabi atau perkataan sahabat, atau
berdasarkan akal, pikiran, penafsir. Mana dia? Kalau menurut Surya, ini akal, ini berdasarkan Nabi dan sahabat. Jadi betul-betul namanya bil maksur. Tapi Irfan mengatakan tidak. Surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, kami dengan ihdinas syiratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini berdasarkan akal, bukan berdasarkan hadis, bukan berdasarkan perkataan sahabat. Bagaimana? Ini menjadi menarik diskusi kita malam. Ubah di sini metodologi kita menjadi berdasarkan pendapat pria, atau saya kuatkan dengan ada mana? Yang lain? Silakan Mas Irfan bantu menjawab. Iya, tentu saja. Mas Irfan. Mas Irfannya mana? Kami berkelompok 2 orang, Prof. Saudara Irfan sama saya, Surya. Iya, memang Mas Irfan ini atau Mas Hadi ada yang bersama tapi rupanya berseberangan. Ini pertanyaan-pertanyaan cerdas yang muncul dari sahabat-sahabat Anda dan kita harus tuntaskan pada malam hari ini. Silakan teman-teman, Mas Hadi, hingga Mas metode Ilham, penelitian ini. Jika ada yang ingin menambahkan atau memberikan pendapat, kami persilakan. Mas Saiful, Mas Yusuf, Mas Irsyad, Mas Fauzi. Masih banyak waktu kita kan? Udah, masih banyak 5 menit lagi. Izin Prof. Ya, silakan. Iya, silakan Pak Firdaus. Ya. Terima kasih Prof. Mengenai pertanyaan Prof tadi mengenai tentang tafsir Al-Quran bil Quran itu berdasarkan hadis dan juga perkataan sahabat dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya, Prof, tidak hanya berdasarkan hadis tafsir Al-Quran bil Quran itu, ya bisa saja didasari dengan hadis untuk menguatkan argumentasi penafsiran tersebut, dan juga bisa saja tafsir Al-Quran itu berdasarkan hadis-hadis, dan tidak juga bisa saja tidak melalui penjelasan hadis. Misalnya seorang mufasir ingin menuangkan pemahaman atau menjelaskan sebuah ayat dengan muqarin ataupun ada hubungan semakna ya dengan ayat-ayat lainnya, yang juga dikatakan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Termasuklah tadi yang dikatakan atau disampaikan oleh saudara Irfan tadi, termasuk artinya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini tidak hanya sebatas ditafsirkan ayat ini dengan surah atau ayat lain, tetapi bisa saja penafsiran Al-Quran itu ya dia seperti surah Al-Fatihah yang disampaikan oleh saudara Irfan tadi. Intinya adalah selagi ayat yang ingin kita tafsirkan itu mengandung penjelasan, ini juga termasuk dikategorikan terhadap tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Mungkin itu dari saya, Prof. Oke, jadi clear dan jelas menurut pendapat saudara kita Ustadz Firdaus bahwa tafsir Quran dengan Quran itu boleh berdasarkan akal, pemikiran, penafsir. Ya, selama ada muqarin, selama ada mulazamah, selama ada tanasub, ya, selama ada keterkaitan. Itu yang ditanya oleh
Ustadz Asmu'i tadi ya. Jadi saya rasa lebih enak begitulah ya. Tapi benar kata Mas Surya, ada orang yang berpendapat tafsir Quran dengan Quran itu harus berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat. Dengan demikian ada dua model sumber tafsir Quran dengan Quran itu. Tafsir Quran dengan Quran aja sendiri ada sumber. Tapi bagaimana tafsir Quran dengan Quran itu sumbernya? Pertama, mereka yang paling sempit lah ya, memahami Quran dengan Quran harus ada hadis Nabi dan perkataan sahabat. Maka yang keluar di mana-mana kalau cerita tafsir Quran bil Quran, ya ayat zalim inilah. Atau surat apa? Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin, kemudian kalimat itu ditafsirkan ini surah Al-Baqarah ditafsirkan surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kenapa? Karena ini sudah masyhur. Enggak tahu apakah itu pakai hadis Nabi atau bukan. Tapi tidak kita temukan orang yang liar menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Namun, pendapat dari Firdaus dan Asmu'i dengan Firdaus dan Irfan, ini para mujaddid tafsir di abad 21 ini mengatakan boleh pakai akal pikiran penafsir. Nah, inilah dia harus begitulah. Ini namanya penemuan baru dalam penulisan karya ilmiah itu harus ada penemuan baru dan kita punya penemuan baru. Oke, itu kita selesaikan. Jadi ada dua pendapat. Saya tulis di sini ada dua pendapat. Dua pendapat. Ya, yang sempit dan yang longgar, ya kan? Tapi kita tidak setuju dengan pendapat yang sesat. Siapapun boleh menafsirkan pakai akalnya selama itu untuk menyesatkan. Tentu saja kita tidak sepakat lah tentang itu, ya kan? Tapi kita tetap bertanggung jawab. Saya rasa memang harus begitu. Pendapat yang longgar ini lebih menyelesaikan. Kenapa? Karena ustadz-ustadz dalam khutbah Jumatnya begitunya. Mana dalil kau Quran ini kau pahami dengan Quran itu? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Cuma kau kait-kaitkan. Misalnya saya mengkaitkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena apa? Karena kata Ustadz Firdaus ada mulaza'adah, ada keterkaitan muqaranahnya apa? Unzila fihi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, di sini inna anzalnahu. Tapi betul penafsiran bahwa yang namanya diturunkan pada surah Al-Qadar itu adalah Al-Quran. Kok ceritanya sholat tarawih? Bagaimana cerita surah Al-Qadar dengan sholat tarawih di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1000 bulan? Ini adalah tafsir Quran dengan hadis yang akan kita bahas di minggu berikutnya. Ini pemahaman pertama. Kemudian kita pindah kepada pemahaman yang disampaikan oleh saudara Irfan. Bagaimana kebolehan. Apa dalilnya? Siapa bapaknya ini? Siapa bapak yang boleh ayat 1 dipahami oleh ayat 2, ayat 2 dipahami oleh ayat 3 dan seterusnya. Siapa tokohnya? Kalau yang klasik tadi ini siapa tokohnya? Ini mungkin yang modern lah ini ya. Yang disebutkan oleh Irfan ini yang modern. Ada tahu siapa tokohnya? Mari kita diskusikan. Ya. Mana Irfannya tadi? Ustaz Surya. Nah, ini bukan siapa tokohnya, Prof. Tadi pernah istilahnya mendengar Prof. Ya, apa juganya yang kuliah di S1 juga, bahwasanya itu termasuk daripada menafsirkan Al-Quran itu juga. Pertama seperti Ar-Rahman itu kemudian ditafsirkan lagi Allamal Quran. Apa itu Ar-Rahman itu? Allamal Quran. Seperti itu, Prof. Gitu. Iya, kita mau tahu siapa tokohnya. Sehingga ketika dibilang, itu tahu-tahu Mas Irfan aja itu katanya ya kan. Izin Prof.
Ini kan metode. Metode itu ada bapaknya. Oke, silakan. Teori siapa itu? Ini makin bingung awak jadinya, Prof. Apa makin bingung pula? Orang kita belajar biar makin lurus, baru makin ribet. Tapi Prof, kalau mau lurus nanti dia harus bingung dulu, Prof. Dulu Prof katanya Oh, gitu. Kalau udah bingung berarti udah nggak mikir. Kalau nggak bingung terus baru. Cocok. Pertama, berarti yang dimaksud tafsir bil matsur itu, Prof, nggak mesti semua elemen itu harus ada berarti, Prof, ya. Nggak mesti misalnya ayat Quran. Nggak mesti ketika menafsirkan ayat itu pakai ayat Quran juga, pakai hadis juga, pakai misalnya pendapat sahabat juga. Kira-kira begitulah yang saya pahami darinya. Satu. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran pernah saya dengar, Prof. Mohon maaf lah kalau salah kan, Prof. Kalau yang kayak ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang setelahnya itu kalau saya nggak silap, mohon maaf, itu Allah lah yang menafsirkan langsung, Allah yang memberitahu langsung penjelasan ayat sebelumnya. Jadi itu udah nggak ranah mufassirnya gitu. Jadi kita tinggal contoh kan, ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan memang munasabah kan, bahasa ada yang bilang kan munasabah juga. Nah, kalaupun dikaitkan ke tafsir, pernah saya dengar begitu, Prof. Itu memang Allah yang kasih tahu langsung sama kita. Kalaupun itu disebut tafsir, Allah lah mufasirnya begitu. Gitu kira-kira, Prof. Mohon maaf kalau salah, Prof, ya. Iya. Ringkasnya itu tafsir atau bukan? Tafsir Quran dengan Quran atau bukan? Bukan, Prof. Bukan, Prof. Itu lanjutan ayat, Bukan. Prof. Bukan, Prof. Lanjutan ayat, bukan tafsir. Iya, begini. Apa sih namanya tafsir itu? Pertanyaan pertama itu menjadi penting. Apa sih tafsir itu? Sehingga kita bisa mengelaskan ini tafsir, ini bukan tafsir. Kalau menurut bahasa buku kita Manahijul Mufassirin, tafsir itu adalah al-idah wal bayan. Al-idah wal bayan. Selama ayat sebelumnya diterangkan oleh ayat sesudahnya, maka itu adalah penafsiran. Kemudian dari situ Tobai mengatakan dirinya bahwa ini tafsir Quran bil Quran. Jadi siapa tokoh tafsir Quran bil Quran ayat 4 dipahami ayat 5? Nah, itu Tobai diantaranya. Dia memposisikan dirinya bahwa ini tafsir bil maksur, tafsir Quran bil Quran, karena ayat setelahnya menjelaskan ayat sebelumnya. Itu menjadi menarik. Atau nahwa tafsir maudhu'i li suwaril Qur'anil Karim yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Nah, dia mengatakan ini adalah menuju tafsir tematik Al-Qur'anul Karim. Dia mengatakan itu tafsir tematik. Bahwa istamtikul Quran, mengajak Al-Quran berbicara, memahami pesan Allah, itu bagian dari tafsir tematik menurut Muhammad Al-Ghazali. Jadi dia mengatakan bahwa ini tafsir. Tentu saja ini berbeda di istilah. Orang mengatakan ini munasabah. Tetapi orang lain mengatakan ini tafsir Quran bil Quran. Nah, apa beda munasabah dengan tafsir Quran bil Quran? Munasabah itu hubungan. Hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi terkadang hubungan itu bisa dalam bentuk al-idah. Ada dalam bentuk al-bayan. Al-idah wal-bayan ini disebut dengan tafsir. Nah, bagaimana? Saya melihat itu. Sama dengan definisi, apakah tafsir Jalalain itu tafsir? Apa sih yang dilakukan oleh tafsir Jalalain? Al-idah wal bayan. Dia tafsir mufrodat. Dan itu sudah cukup disebut dengan tafsir. Misalnya, alhamdulillah, asyukrulillah, al-alamin, kullu ma siwallah. Nah, sudah tafsir lah itu.
Dia menafsirkan dari segi bahasa. Nah, ini tafsir dari segi ayat. Siratal mustaqim, pemahamannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi dengan demikian kita juga sampai pada kesimpulan kedua. Artinya apa? Tafsir ayat 1 dipahami ayat 2 dan seterusnya. Tokohnya adalah Muhammad Ghazali dan Tobak-Tobai. Tobak-Tobai seniornya dari Syiah dan Muhammad Ghazali juniornya dari Sunni. Pemahaman yang seperti ini tentu saja bisa disepakati dan bisa tidak disepakati. Yang tidak menyepakatinya mengatakan ini munasabah. Yang menyepakatinya ini adalah tafsir. Kemudian tafsir seperti ini kalau disebut sebagai bentuk tafsir maudhu'i, tafsir sesuai dengan kehendak Allah namanya ya. Tafsir maudhu'i menurut Muhammad Ghazali bukanlah tafsir tematik menurut kita, tapi tafsir yang ayat-ayatnya disesuaikan dengan kehendak Allah. Anda mau sepakat, Anda mau tidak, itu tidak masalah. Tapi paling tidak kita sudah menyebutkan tokohnya. Bahwa tafsir Quran dengan Quran ayat 1 dipahami ayat 2, itu ada orangnya. Bapaknya adalah Muhammad Ghazali yang paling kontemporer, yang dulu adalah Tobak-Tobai, dan dia menulis di depan surat dalam buku tafsirnya itu tafsir Quran bil Quran. Di mana tafsir Quran bil Quran dia? Oh, dia menafsirkan Quran pada ayat yang sama antara satu dengan yang lain. Oke. Terakhir, masih ada setengah jam kita. Ada pemahaman semi klasik. Jadi kalau pemahaman klasik itu ayat-ayat tertentu saja tafsir Quran bil Quran, dan pemahaman modern semua ulama dengan demikian menafsirkan Quran dengan Quran. Semua ulama menafsirkan Quran dengan Quran. Apalagi yang tahlili. Di saat mungkin orang agak alergi dengan tafsir birro'i, kita mengatakan, seperti contohnya tadi disebutkan tafsir misbah. Tafsir misbah itu tafsir Quran bil Quran atau tafsir birro'i itu? Kok bisa dia masuk tafsir Quran bil Quran? Kalau kata orang Salafi, dia tafsir birro'i. Karena Prof. Itu dia. Contohnya. Hah? Ya terserahlah. Semua orang punya pendapat seperti yang saya sebutkan tadi. Kembali lagi ke sini. Kalau dia tahlili, sudah pasti tafsir Quran bil Quran. Quraisy Shihab tafsir Quran bil Quran. Buya Hamka tafsir Quran bil Quran. Berarti mereka di samping tafsir bil ro'i, mereka juga tafsir bil maksur. Dari mana tafsir bil maksurnya? Karena dia memahami ayat secara runut, ayat 1 dipahami, ayat 2, kadang 5 ayat dijadikan 1, dipolesnya, dipahaminya secara utuh. Itu sudah tafsir Quran bil Quran. Ada yang nggak sependapat, nggak masalah. Berarti dia menganut paham bahwa hubungan satu ayat dengan yang lain bukan tafsir tapi munasabah. Kan enak, ya kan? Enak. Jadi nggak ada yang salah. Yang ada adalah pendapat siapa yang digunakan dalam menilai metode yang digunakan. Inilah di metode yang mau kita pakai ini. Ya. Yang kedua, yang ketiga, tadi ada klasik, ada modern, ada semi klasik. Ada pemahaman umum dengan khusus, pemahaman mutlak dengan muqayyad, itu juga disebutkan dengan tafsir. Yang umum dengan khusus. Misalnya apa? Misalnya ayat mutlak menjadi muqayyad itu cerita fikih lah ya. Ada orang mengatakan ini bukan cerita tafsir Quran dengan Quran. Itu terserah penggunaannya. Tapi yang lain mengatakan tafsir Quran dengan Quran. Ini ayat umum dipahami dengan ayat khusus. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati Allah, pemahaman klaster tafsir Quran dengan Quran itu ada 3, ada klasik, ada semi klasik, ada modern. Yang klasik yang paling sepakati yang seperti disampaikan oleh Sir Surya tadi, yang semi klasik yang kita temukan dalam dunia fikih, yang modern kita temukan dalam pemahaman yang disampaikan oleh Ustadz
irfan. Semua bercabang pada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa tafsir Quran bil Quran yang klasik ini harus menggunakan hadis Nabi dan perkataan sahabat. Pendapat kedua mengatakan ini boleh berdasarkan akal yang mustaniroh. Pendapat semi klasik ada yang mengatakan ini adalah bagian dari pemahaman Al-Quran. Dia bukan tafsir. Tapi ada yang lain mengatakan ya pemahaman Al-Quran untuk menjelaskan dan al-idhah wal bayan itu adalah tafsir. Begitu juga pendapat yang ketiga tentang ayat sebelumnya ditafsir, ayat mudahnya ini muhasabah, tapi ada yang mengatakan ini tersah dan juga memakai ini. Kemudian menarik juga yang tidak bisa ditafsirkan dan tidak yang sudah disepakati, misalnya pas sholat puasa haji bisa ditunjukkan lagi surya yang tidak bisa ditafsirkan atau dibaca pun jadi yang dua kerangka itu. Sementara hukum dengan ini bisa ditafsirkan dan bisa dicari penafsiran. Coba kita lihat. Karena ini penting. Apakah ada ranah-ranah yang tak boleh ditafsirkan? Atau semua bisa ditafsirkan? Bacakan saja kalau payah kali. Waktu berjalan terus. Prof, kami topnya tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Mungkin yang Prof tanyakan itu mungkin materi pertemuan selanjutnya mungkin, Prof. Enggak, tapi ada di situ ditulis tentang sholat, puasa, tentang hukum dengan ini. Kan ada kerangka begini. Ada di situ saya baca. Ya, bentar ya, Prof ya. Mas Irfan tadi menemukannya di slide tentang sholat. Mas apa Pak Irfan Surya. Ya. Iya. Search aja Ctrl F sholat gitu, keluar dia. Puasa, haji. Sejarah penafsiran Al-Quran dan perkembangan tafsir dibagi menjadi dua macam kategori penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kategori pertama yaitu sudah terinci, artinya apa yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan ibadah tidak perlu ditafsirkan lagi, tapi cukup dilaksanakan. Ini coba lihat ya. Tapi cukup dilaksanakan sesuai coba. Ya. Ulang ya apa katanya? Ulang. Baca lagi. Sejarah penafsiran Al-Quran dan perkembangan tafsir dibagi menjadi dua macam kategori penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kategori pertama yaitu sudah terinci, artinya apa yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan ibadah tidak perlu ditafsirkan lagi, tapi cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, tidak boleh diubah sedikit pun. Jadi hal ini biasanya menyangkut masalah ibadah seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kategori kedua yaitu yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secara garis besarnya saja. Ini biasanya berhubungan dengan masalah muamalah atau kemasyarakatan seperti hukum, urusan kenegaraan, kekeluargaan dan sebagainya. Itu, Prof. Apa benar begitu? Apa benar? Bagaimana?
Ini untuk S2 ini perlu dibahas secara lebih serius ini. Gimana? Cocok atau nggak cocok? Nggak cocok atau nggak cocok ini? Bahwa sholat itu sudah mutlak, tidak ada perdebatan sedikit pun di dalamnya. Oh enggak lah, banyak kali perbedaan ulama tentang sholat, tentang letak tangannya, ya kan? Gimana? Tapi dalam Al-Quran Pak Ustaz nggak ada yang berbeda tentang sholatnya. Tentang wudhu ada perbedaan, kalau itu bagian dari sholat. Itu terekam di dalam Al-Quran. Karena dalam tata cara sholat tak ditemukan kecuali dalam hadis. Oh, perbedaan umat dalam menafsirkan sholat itu beragam. Tata letak tangan aja berbeda. Itu perbedaan. Kemudian adakah perbedaan ulama dalam penafsiran perbedaan penafsiran ulama dalam memahami zakat? Berbeda. Berbeda. Jadi jangan dibilang bahwa nggak ada perbedaan harus diamalkan tentang zakat. Tentang masalah 2,7, 3,5 saja berbeda sampai sekarang. Zakat fitrah itu. Itu yang termuka, yang kelihatan di depan masyarakat awam. Belum lagi ceritanya yang kita bayar zakat fitrah itu apa? Kok bisa masuk beras ke Indonesia? Sementara pada zaman Nabi itu adalah kutul yaumi dia yang lebih bersifat gandum, kemudian apa? Tamar, zabib. Bolehkah pakai uang? Itu perbedaan dalam penafsiran. Perbedaan. Dan buku fikih berisi tentang 4 rukun Islam ini. Sholat, puasa, zakat, haji itu sangat banyak itu perbedaan. Misalnya haji. Muzdalifah itu mana kawasannya? Ada Mina. Mana Mina itu? Apakah Mina jadid-jadid itu masuk Mina atau bukan? Itu perbedaan dalam penafsiran kata-kata Mina loh. Perbedaan penafsiran dalam kata-kata Muzdalifah itu mana? Al-Quran menyebutkannya, hadis menyebutkannya, tapi praktek di lapangannya berbeda. Jadi ketika dikatakan bahwa ini tidak ada perbedaan, harus dilaksanakan. Yang dilaksanakan itu yang mana? Al-Quran yang mana? Hadis yang mana? Semuanya pakai Al-Quran. Tapi pemahaman di lapangannya berbeda. Para mufasir di bidang penafsiran berdasarkan ayatil ahkam. Sementara muamalah pun begitu. Jadi begini. Ada di dalam akidah, di dalam fikih muamalah, di dalam syariah, hal-hal yang qat'i tidak boleh kita campur. Itu di semua bidang, bukan di bidang fikih saja. Bukan di bidang akidah saja. Di bidang muamalah pun ada hal-hal prinsip yang kita tak boleh lagi menafsirkannya di luar dari yang sudah qat'i itu. Tapi ada hal yang di dalamnya, ranting anak cabangnya, kita boleh menafsirkan itu dan penafsiran para ulama berbeda. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa banyak. Nah itu dia. Misalnya contoh apa? La ilaha illallah kita sepakat. Tapi tauhid menurut para ilmu kalam itu berbeda. Salafi mengatakan tauhid dibagi 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi Asy'ariyah mengatakan tidak begitu. Dalam pelajaran akidah kita membahas tauhidullah itu dengan sifatnya yang 20 tadi. Tapi berbeda pula dengan tauhidnya Syiah. Kamilah pemaham tauhid nomor 1. Usulul khamsah mereka nomor 1-nya adalah at-tauhid. Bahwa Allah itu tidak zaidah ala zat, tapi huwa zatuhu. Ini semua tauhid. Tapi pemahaman tauhid itu beragam di rantingnya. Di rantingnya beragam.
tetapi di puncak porosnya sama. Begitu juga dengan sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Tapi ada orang mengatakan sholat subuh harus kunut. Ada yang mengatakan sholat subuh kalau kunut haram, bid'ah, sesat. Tapi ada yang mengatakan sholat subuh yang kunut 2 rakaat itu setelah ruku. Ada yang mengatakan sebelum ruku. Beragam. Ini namanya furu'iyah. Tapi satu catatan penting sebelum kita bubar pada hari ini, bahwa perbedaan ulama itu adalah kekayaan. Penafsiran ini adalah kekayaan. Kita tidak memonopoli. Kalau bukan begini, bukan tafsir Quran dengan Quran. Kelas kita hari ini dibangun bahwa semua pemahaman tentang tafsir Quran bil Quran, dari klasik, semi klasik sampai modern, kita terima. Karena memang ilmu tafsir ini berkembang. Siapa yang berhak mengatakan ini tafsir dan ini bukan tafsir? Gak ada yang berhak itu. Semuanya berhak. Karena apa? Karena ini kalamullah. Diserahkan kepada ulama. Dan mereka adalah ulama. Nah, maka kita perlu siapa bapaknya. Supaya kita tidak mengatakan, wah Ustaz Jenal itu tahu dari mana? Dia siapa itu? Maka perlu siapa pakar yang mengatakan ini boleh. Itu dia. Saya rasa itu catatan penting. Ada yang ingin bertanya lagi di waktu kita 15 menit? Kita sudah sampai mengkerucut. Sudah sangat jelas, Prof. Bertanya, Prof. Ya. Silakan. Baik, kita Assalamualaikum dan kawan-kawan sekalian. Sebagaimana tadi sudah saya dengarkan ya, walaupun sedikit tadi ada, berarti penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini, selain dia menggunakan beriwayah, dia juga menggunakan ijtihad, atau istilahnya ada istilah tauqifi dan taufiki ya Ustaz. Kemudian apa standarisasi untuk istimbat maupun istidlal dari penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini Ustaz? Karena kan bisa saja orang mengklaim bahwasannya ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini gitu. Jadi apa standarnya Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi standar yang paling mudah bahwa sebagai pendekatan ulama dan sebagai pendekatan dai, mubaligh atau ustadz, maka kita bisa menggunakan 3/4 kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk saling mendukung dan mengkaitkannya. Ya, jadi Al-Quran itu 3/4 cerita loh. Dan kita perlu mengadakan metodologi penelitian itu arahnya ke sana. Sementara ada sekitar 500 ayat yang terkait dengan hukum. Itu serahkanlah yang pakar di bidangnya lah. Saya itu pun angkat tangan kalau cerita itu. Jadi ada tafsir ayatil ahkam, biarkanlah ulama fikih yang bergulat di bidang dia. Berkutat, bergelut, berantuk antara mereka, itu untuk 500 ayat serahkan mereka. Tapi kita yang bergerak di ilmu tafsir dan Al-Quran ini, ilmu Al-Quran dan tafsir ini, kita bergerak di 5.800 ayat lah. 5.800 ayat. Artinya pemahaman satu kisah dengan kisah yang lain, atau pemahaman ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, wah itu sangat bisa kita gunakan. Dan itu sangat baik untuk para alim ulama. Dan saya menggagas dalam tafsir inspirasi saya, udah nggak usah jauh-jauh memahami Al-Quran, ayat 1 pahami saja dengan ayat 2, ayat 2 memiliki poin terkait dengan ayat 3, ayat 3 dan 4 memiliki satu keterkaitan dengan satu judul, dan sekian banyak subjudulnya. Itulah dia jadi tafsir inspirasi, yang saya memposisikan diri bahwa ini adalah tafsir Quran dengan Quran, gunanya untuk berdakwah. Dan itulah yang terjadi dari para da'i kita. Alim ulama menceritakan satu ayat ini, teringat di ayat yang lain disebutkannya.
Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, apa batasan boleh dan tidak boleh? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Rupanya salah tafsir Ustadz tuh. Tapi memotivasi umat. Tetap masih dapat pahala lah. Karena dia tak punya niat jelek. Wallahu a'lam. Ya, artinya kalau untuk fikih serahkan kepada ulama fikih. Maka dalam cara 7 cara mudah memahami Al-Qur'an, masalah fikih yang 500 ayat serahkanlah kepada ulama fikih. Saya belum mengatakan saya memotivasi manusia untuk mendapatkan hidayah Allah. Karena Al-Qur'an berisikan hidayah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3/4 isinya bayyinatin minal huda. Ujungnya adalah Al-Furqan. Kita tidak berdebat di bidang fikih di sini. Maka kalau ada permasalahan fikih, serahkan kepada pakarnya. Maka kita masuk di ranah usuluddin lah. Nah, ilmu Al-Quran dan tafsir ini masuk ranah usuluddin. Biarlah orang syariah dan hukum membahas tentang hukum-hukumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Hadi. Izin Prof. Ya, silakan. Jadi, bisakah kita menafsirkan Prof? Alif Lam Mim itu kita katakan kitab. Misalnya jadi kalau kitab, karena selalu asalkan ada Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, itu selalu ujung-ujungnya di awal ayat, di kemudian ayat itu jadi kalau kitab. Apakah kita bisa mengatakan itu kitab, Prof? Saya mengatakan itu kitab gitu. Seperti itu, Prof. Alif Lam Mim gitu. Iya. Jadi apa landasannya? Itu menjadi menarik. Apakah huruf muqatta'ah ini bisa kita artikan dengan pemahaman kita? Ada orang yang coba memahami itu. Asal ada benang merah itu logis, silahkan. Maka kita menemukan di antaranya tafsir Sa'rawi mengutip pendapat orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan alif lam. Alif adalah Allah, lam adalah malaikat, mim adalah Muhammad katanya. Ada juga memahami alif lam mim dengan tambih. Itu adalah bahasa isyarat yang tidak dipahami bagaikan lonceng berbunyi di hotel atau dimanapun bunyi ting tong ting tong. Pendengar para pengunjung yang hadir di hotel ini jam berkunjung sudah selesai misalnya, kan ada bunyi ting tong ting tong. Ada yang memahami seperti itu. Boleh nggak itu? Selama dia bertanggung jawab dengan ucapannya dan memang ini cocok dalam pemikiran dia, nah itulah yang terjadi di kalangan para ulama. Kok bisa ulama suka-suka? Sebenarnya mereka bukan suka-suka. Mereka adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Namanya juga ulama. Dia bertakwa kepada Allah dan Allah memberikannya ilmu. Wa yu'allimukumullah. Ini masalah ilmu laduni, ini masalah hal yang relatif dan sensitif gitu ya. Karena dalilnya dari mana? Aku mendapatkan mimpi tadi malam. Sa'rawi pernah mengatakan itu. Kawan-kawan dari Salafi masa tafsir berdasarkan mimpi. Tapi dia mengatakan inilah dia tafsir Al-Quran yang mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu satu hal. Hal yang kedua tadi pertanyaannya Allah SWT. Apa tadi? Boleh nggak kita menafsirkan Alif Lam Mim dengan Alkitab? Tapi sebenarnya bukan begitu. Yang disampaikan oleh para ulama termasuk Syekh Sa'rawi, setiap huruf muqatta'ah pasti terkait dengan Al-Quran, kitab suci atau properti yang terkait dengan dia. Misalnya nun wal qalami wa ma yasturun. Pena yang menulis Al-Quran itu. Atau Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi Yasin wal Qur'anil Hakim. Hampir semua huruf muqatta'ah terkait dengan kitab suci. Sehingga Syekh Sa'rawi mengatakan ini hubungan ayat 1 dengan 2. Ayat 1 dipahami dengan ayat 2. Jadi huruf muqatta'ah yang berbunyi wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu maknanya, dipahami dengan kalau engkau mau tahu juga banyak hal yang tak perlu kamu ketahui, tapi ketahuilah bagaimana engkau masuk surga, terhindar dari neraka, bagaimana engkau diridhoi Allah, terhindar dari murkanya. Pengetahuan itu semua tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Inilah dia pemahaman tentang hubungan
huruf muqatta'ah dengan Alkitab setelahnya, atau dengan Al-Quran, atau dengan propertinya seperti pena, dan lain sebagainya. Adapun memahami bahwa Alif Lam Mim Toha Yasin itu adalah Alkitab, selama Anda punya dalil dan dalil itu logis, silahkan. Sebagaimana Sya'rawi memberi dalil bahwa Alif Lam Mim ini juga bisa disebut sebagai adatut tanbih, kata dia. Sebagai lonceng di hotel itu, kata dia. Wallahu a'lam. Oke, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi? Kita tutup ya, Prof. Ya, Kalau ada mudah-mudahan pertanyaan lain. 3 model pemahaman, ya, pemahaman Quran dengan Quran itu sudah sangat menarik. Ada pemahaman secara klasik, semi klasik, dan modern. Tentu saja kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ini bercabang. Ada yang ngotot tidak, yang namanya tafsir Quran bil Quran itu cuma ayat-ayat tertentu saja. Ada yang melebarkannya. Semua yang bisa dikaitkan disebut ayat Quran dengan Quran. Semi klasik ada yang mengatakan ini bukan tafsir ayat umum ditafsirkan dengan ayat khusus, ayat mutlak ditafsirkan dengan ayat muqayyad. Ada yang mengatakan ini bukan tafsir, tapi memang sudah demikianlah ulama fikih menentukannya. Itu terserah perbedaan nama. Sebagaimana pemahaman kontemporer yang dilakukan oleh Tobai dalam tafsir Al-Mizan. Dia menulis tafsirku ini adalah tafsir bil ma'thur, tafsir Quran bil Quran, karena dia runut ayat 1 dipahami ayat 2 dan seterusnya. Atau lebih jelasnya Muhammad Al-Ghazali mengatakan semua yang kutafsirkan menjadi satu pemahaman yang utuh. Kusebut dengan nahwa tafsir maudhu'i liswaril Quranil Karim, menuju tafsir tematik. Dia sebutkan tafsir tematik berdasarkan kehendak Allah di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga kita semua dapat memahami tafsir Quran ini lebih umum. Tentu saja ini adalah pencerahan bagi kita semua. Dan kita menyebutkan dalilnya. Kalau ditanya mana dalilnya, kita sebutkanlah dalilnya. Dan juga satu catatan penting, bahwa semua bisa ditafsirkan berbeda, dan perbedaan itu adalah di bidang cabang dan ranting. Adapun masalah hukum, masalah akidah, masalah syariah, masalah muamalah, ada juga prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Jadi yang disepakati bukan saja dalam sholat, puasa, haji, tapi di semua lini ada prinsipnya, ada usulnya, dan di semua lini ada furu'nya. Bukan di usuludin saja yang usul, di usuludin yang usul pun ada yang furu'. Di syariah yang furu' pun ada yang usul. Di muamalah yang furu' pun ada yang usul. Di mana-mana ada yang furu', pasti ada yang usul. Di mana-mana ada yang usul, pasti ada yang furu'. Yang furu' bisa dipahami, yang usul serahkan ketetapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Mohon maaf saya harus menggeser jadwal kita. Terima kasih kepada Sir Surya dan Ustadz Irfan. Terima kasih kepada para penanya. Dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Moga-moga pemahaman ini dapat mencerahkan kita dalam pelajaran metodologi, penelitian, tafsir, dan ilmunya Al-Quranul Karim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada akhirnya dalam memahami ajaran secara agama atau menafsirkan Al-Quran, sebagaimana memahami dan menafsirkan tidaklah sepenuhnya benar. Sebabnya, apapun jenis penafsiran, jenis metode yang dipakai, sedikit atau banyak, kemungkinan besar dipengaruhi oleh sekian banyak faktor, antara lain pengalaman, pengetahuan, kecenderungan, dan latar belakang pendidikan yang berbeda antara satu generasi ke generasi yang lain. Jadi memaksakan suatu pemahaman kepada orang lain adalah sebuah tindakan arogansi pemikiran. Sebab itu diperlukan upaya kreatif untuk melahirkan metodologi yang benar-benar mampu memberikan jawaban atas problematika yang dihadapi umat. Sekaligus memberikan pagar metodologis yang dapat mengurangi subjektivitas para mufassir. Demikian presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Profesor
Zainal atas yang telah membuka wawasan kita semua tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Semoga menjadi amal jariah Prof dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman penanya dan teman-teman dan yang hadir pada hari ini. Sehat-sehat kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Prof. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, Prof.